buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami rasakan setiap hari penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang terus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan untuk memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Merendahkan diri Tuhan di hadapan Tuhan. Siapa kami Tuhan tanpa Engkau? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau menyembah, mau meninggikan Engkau Tuhan. Kau layak akan setiap kami Tuhan. Kau layak akan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang memimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saat pagi hari datang lagi, menatap dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri.
ya Tuhan, terus menuntun kami ke air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu Tuhan yang menguatkan, menyertai kami Tuhan. Perlu Engkau Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami tidak perlu Tuhan. Kami semua perlu Tuhan. Tuhan, sampai ada kesombongan dalam kehidupan kami. Kami merasa bisa, kami merasa hebat. Tuhan, jauhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menyembah-Mu, Allah yang maha tinggi, Kau sembah, Kau sembah Tuhan, tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hari Jumat Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, oh Tuhan.
sembah. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan sebab kasih setiamu. Kebaikanmu jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru, kekuatan baru sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu. Amin. Kebaikan-Mu melimpah, jiwaku melekat, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu
setiamu lebih dari hidup, melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan semua apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kami membuka hati kami Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, membebaskan kami, menguatkan kami Tuhan. Biar Tuhan pakai hamba-Nya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dua kata, yaitu membagi hidup. Sama-sama katakan membagi, sama-sama katakan hidup. Ya. Kalau kita ngobrol sama teman-teman, bagi dong, wah kita yang ngomong bagi dong, kalau dapat seneng ya. Tapi kalau kita yang punya, berbagi, oh itu tanda tanya. Lebih seneng mana, berbagi atau dibagii? Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul 2 orang-orang yang menerima perkataannya itu, mendengar firman, mendengar khotbah, memberi diri dibaptis, ya, sungguh-sungguh murid Kristus, orang-orang Kristen mengikut Yesus, ya, mati dan bangkit bersama Yesus. Perhatikan ciri-ciri jemaat Tuhan Yesus, orang-orang Kristen zaman itu, perhatikan. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Baca sama-sama, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi bertekun ciri-cirinya. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun, setia, terus menerus. Suka diajar ya. Dan dalam persekutuan. Jadi bukan sekedar nyanyi, menyembah, dengar firman Tuhan pulang. Persekutuan ini sangat punya arti yang luas. Persekutuan ini betul-betul terjadi persahabatan, kekeluargaan, saling mendoakan, saling menolong, saling berbagi, saling memberkati, saling melengkapi. Itu namanya persekutuan. Bukan sekedar ikut persekutuan doa yang isinya cuma datang, nyanyi, dengar firman Tuhan, kolekte, rasan-rasan. Ya, bukan sekedar itu, ya. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi bukan takut sama setan, sungguh-sungguh hidup ini di hadapan Tuhan itu takut dan gentar, takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Ya, Tuhan Maha tahu, Tuhan menyertai.
Jadi enggak gampang-gampang seenaknya sendiri, mentang-mentang dikasih Tuhan, mentang-mentang Tuhan memberikan anugerah kasih karunia kepada kita, menebus hidup kita, mengampuni segala dosa kita, lalu kita hidup seenaknya, semaunya. Tidak ya. Terus ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Punyaku, punyamu. Punyamu, punyaku. Ini saling ya. Bukan setelah mendengar firman ini lalu pulang lalu, ayo mana, ayo berbagi. Kamu gak dengar khotbah toh. Ayo punyamu, punyaku. Oh enggak, terus langsung kita menuntut orang lain. Tidak, ini bicara soal saling. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan jemaat Tuhan. Ya. 45, dan tentunya dengan senang hati, sukarela, bukan dengan paksaan. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi mana yang harus untuk diriku, mana harus untuk orang lain. Mana yang harus aku makan, mana yang harus aku tabur. Jadi makanan itu ada dua ya, ada yang berupa untuk hari ini, ada yang untuk minggu depan. Ada yang berupa nasi, ada yang berupa beras. Jadi ada yang berupa makanan jadi, ada yang berupa benih. Tuhan kasih makanan untuk hari ini, Tuhan juga kasih untuk benih untuk menabur. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Jadi enggak hanya, jangan hanya berfokus pada jor-joran, bagus-bagusan, mewah-mewahan gedung gereja, lengkap-lengkapan fasilitas, perlengkapan peralatan yang ada di gedung gereja. Tidak. Ayo, bagus sekali kalau kita orang-orang Kristen jemaat Tuhan itu jor-joran bagaimana saling mengasihi, saling berbagi, saling melengkapi, saling mendoakan. Terjadi adanya suasana kekeluargaan, persahabatan. Ya. Itu yang lebih penting, ya. Kisah Rasul pasal 4. Pasal 4. Ayat 24. Kak Eron bisa bantu Ibat. Kisah Rasul 4 ayat 24 sampai 31. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 25, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi perhatikan kehidupan jemaat Tuhan, jemaat mula-mula memiliki kuasa Tuhan, disertai Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tapi juga mengalami masalah loh, mengalami penderitaan. 29,
Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jemaat, perhatikan baik-baik. Ketika mengalami penderitaan, ancaman, aniaya, jemaat Tuhan yang sejati, murid-murid Tuhan Yesus yang sejati, bukannya berdoa, Tuhan jangan sampai menderita Tuhan, jauhkan kiranya Tuhan masalah ini Tuhan, enggak loh. Tapi menghadapi masa lalu, menghadapi penderitaan loh, justru minta kekuatan Tuhan untuk memberitakan firman justru. Bukan malah mengutuk orang yang berbuat jahat loh, tapi justru ingin orang-orang yang berbuat jahat, yang menganiaya, yang membuat menderita, justru inginnya mereka supaya selamat. Jadi doa, memberitakan firman, doa, belajar firman, memberitakan firman itu loh. Jadi mulut lidah digunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Oh, haleluya. Doa kita semua ya, semua jemaat Tuhan. Semua kita, semua pelayan Tuhan. Saya juga sebagai gembala. Yuk bersama-sama belajar yuk. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ajaran para rasul. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh saling mengasihi. Tuhan sanggup loh memberikan kita karunia untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bukan malah menyakiti orang yang sehat. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. 31. Bisa sama-sama. 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, memberitakan firman. Bahagia yang luar biasa sebagai gembala tuh melihat jemaat Tuhan penuh Roh Kudus. Mau dipenuhi Roh Kudus, mau dipimpin Roh Kudus, mau dikuasai Roh Kudus. Jemaat pinter bagus, jemaat kaya bagus, tapi lebih bahagia melihat jemaat Tuhan itu penuh Roh Kudus. Haleluya. Refnya tadi, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Ayat 18. 1 Korintus 18 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu.
Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi mendengar, membaca, kita ini sebagai anggota tubuh. Mata, telinga, mulut, hidung, leher, jari ibu jari, jari telunjuk, jari kelingking, jantung, liver, paru-paru, kaki. Jadi membuat kita ini, iya ya, kenapa aku nggak berbagi ya? Kenapa aku nggak saling melengkapi, saling menolong ya? Loh, aku ini loh saling membutuhkan. Bukan aku yang lebih hebat. Ah, kamu apa? Kamu cuma kelingking, kerjanya cuma ngopil aja. Bagusan aku, oh, mata, oh, mulut, oh. Kamu apa? Kamu nggak ada apa? Nggak ada harganya kamu nggak kelihatan, kamu di dalam, kamu cuma jantung, liver, paru-paru. Ah. Mana ada orang memuji kamu di dalam, aku yang kelihatan, oh yang keren. Oh enggak. Apa artinya tubuh tanpa jantung? Apa artinya tubuh tanpa paru-paru? Apa artinya tubuh kurang ini, kurang itu? Kita semua saling membutuhkan. Sama-sama katakan saling membutuhkan. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sama-sama katakan saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ini tubuh yang sehat ya. Gak sehat kalau satu anggota sakit, yang lain berkata, kapok kon syukur. Salahmu sendiri. Enggak ya. Aduh, sandung, aduh, mulut, aduh, cari obat, ya kan, diobati, bukan malah disyukur-syukur, makan itu, matamu, loh, memang kaki gak ada matanya, enggak sehat kalau gitu ya. 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Lagi 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan. Kita belum sampai menyerahkan nyawa ya. Paling berbagi hal-hal yang sederhana sehari-hari yang bisa kita lakukan. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oh, wajib. Jadi kita merasa dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal dan juru selamat kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya. Wow.
kita berkata, aku orang yang percaya, yang beriman pada Tuhan Yesus. Aku murid Tuhan Yesus, aku orang-orang Kristen. Pengikut Kristus. Tapi kok gak mirip blas sampai Tuhan Yesus Kristus, itu kan aneh. Sebenarnya kita ini murid siapa, pengikut siapa? Itu kita perlu bertanya pada diri sendiri ya. Perenungan kita ya. Yesus mengasihi orang-orang berdosa sampai menyerahkan nyawanya. Sedangkan kita belum menyerahkan nyawa. Berbagi aja pewelitnya minta ampun. Dijauhkan kiranya dari kita ya. 17. Sama-sama 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi dengan perbuatan, tidak cuma pinter ngomong. Terakhir, yuk kita baca sambil berdiri. Jadi kita harus praktekkan ini ya. Tidak hanya orang Kristen ini, tidak hanya terkenal pinter doa. Pinter doa maksudnya dalam arti yang negatif, pinter minta gitu. Tuhan minta ini, minta ini, minta ini. Tuhan aku klaim, aku tuntut janjimu. Aku berdoa, aku percaya Tuhan kasih tepat pada waktunya yang terbaik. Tuhan berkati aku, berkati keluargaku, berkati pekerjaanku, studiku, gerejaku. Berkati. Enggak cuma pinter, berapi-api ketika berdoa. Tapi Tuhan ingin kita praktek dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika di luar gereja, ketika di rumah, ketika di jalan, dimanapun berada. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang dikenal saling menolong, saling melengkapi, saling membantu. Terlihat ketika ada teman-teman kita yang sakit, besuk, ketika teman kita pindah rumah, bantu angkat-angkat. Itu kerja nyata. Kasih nyata, kasih yang nyata gitu ya. Injil Yohanes 3 ayat 16. Baca sama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ingat-ingat Abraham sama Ishak ya. Bertahun-tahun nunggu minta anak. Tuhan kasih Ishak. Abraham, persembahkan anakmu satu-satunya itu. Berangkat. Sekali lagi ya, kehebatan kita itu ketika kita taat sama Tuhan. Berkali-kali saya berpikir, Tuhan, malu saya Tuhan ketika khotbah keren, ganteng, pakai jas gitu ya, dasian. Tapi kalau tidak taat sama Tuhan, hebat cuma di depan manusia. Jemaat Tuhan, yuk sama-sama kita koreksi, kita bercermin pagi ini bahwa apakah kita pantas gitu ya, dibanggakan sama Tuhan, dipuji sama Tuhan. Wow, ini baru muridku, ini baru anakku, ini loh, ini baru hambaku. Allah adalah kasih.
kita punya Allah yang seperti itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin tidak kita tidak mengasihi, tidak mungkin. Bagaimana kita bisa mengasihi? Ya, lakukan, kasihilah. Sudah ada benih kasih, tinggal kita melakukannya. Haleluya. Refnya Ron lagi, sebab kasih setia. Sama-sama. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Jemaat wanita, sebab kasih lebih dari kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Jemaat pria, sebab kasih setia, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan, betapa ku merindukan. Sama-sama, betapa ku merindukan. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu pagi ini. Untuk kami saling menolong, saling mengasihi, saling berbagi, saling melengkapi, saling mencukupkan, saling memulihkan, saling mengobati, saling mendoakan. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan kesadaran bahwa demi kesehatan kami bersama, demi mendengar dan mentaati firman Tuhan, demi terjadinya jemaat yang sehat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menjadi jemaat Tuhan yang terkenal dengan terjadinya saling mengasihi. Sulit bagi kami Tuhan, tapi Roh Kudus menolong kami semua. Semakin banyak kami menikmati kasih dari Tuhan, semakin banyak juga kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Pantas layak kami mengasihi sesama kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu sama-sama lebih dari kebaikan melimpah atasku. Jiwaku melekat padamu, betapa ku betapa ku hidup dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun, kapanpun. Haleluya, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, haleluya. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, pulang ke tempat kami masing-masing, dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih, kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan